memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Akulah pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicau semerang, harum berkicaulah si padang, hawa semerbaklah kepada padang, semuanya mengajak Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Shalom adik-adikku semua, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik baik-baik semua ya. Nah adik-adik, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali pada ibadah virtual pelayanan anak GPIB Karisma. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, yuk kita siapkan terlebih dahulu Alkitabnya, buku anak Tuhan, alat tulis, dan kolekte ya adik-adik. Sudah siap semua? Oke, kalau sudah siap semua, sebelum kita memasuki ibadah, mari kita bersama-sama lipat tangan, kita tutup mata, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai,
Adik-adikku semua, kita baru saja selesai bersaat teduh. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau nyanyikan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan Yesus boleh memberikan kami nafas kehidupan, dan kami pada pagi hari ini boleh bersama-sama kembali bersyukur dan bersukacita atas kasih setia Tuhan. Pada ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Karisma ini Tuhan, kami mau bersama-sama menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami Tuhan, untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dan mengubah hidup kami. Tuhan Yesus, tolong kami, kiranya kami boleh bersama-sama dengan penuh hikmat Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Berkati setiap kami yang ada di rumah, juga kakak-kakak layan Tuhan yang saat ini bergabung bersama dengan kami melalui ibadah virtual. Berkati ibadah ini Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kini kita mau bermazmur bagi Tuhan. Pada pagi hari ini, mazmur yang kita ambil dari Mazmur 40 ayat 6 sampai 11. Kita baca bersama-sama ya. Kakak ulangi, Mazmur 40 ayat 6 sampai 11. Demikian bunyinya. Syukur dan doa. Banyaklah yang telah kulakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu. Kubicarakan kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaat yang besar. Demikianlah mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adikku semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Iin, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria 140
firman-Mu pelita. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Kita nyanyikan kembali ya adik-adik. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pagi ini kami mau membaca firman-Mu. Kami mohon, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, berikan kami pengertian, supaya firman yang akan kami baca dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita baca dari Filipi pasal 1 ayat 8. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 8. Salam dari Paulus dan Timotius, hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik, jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia
yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Kita baru saja selesai membaca Alkitab kita yang terambil dari Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 8. Dalam bacaan yang baru saja kita lihat, kita mengenal ada satu nama yang adik-adik pasti sudah mengenalnya. Siapakah dia? Ya, tokoh ini bernama Paulus. Masih ingat Paulus? Seperti ini gambarnya. Surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi dilakukan oleh Rasul Paulus saat ia berada di dalam penjara. Adik-adik sudah tahu apa yang membuat Rasul Paulus di penjara, karena kegiatan Rasul Paulus dalam memberitakan kebenaran Injil Kristus. Nah, adik-adik, kalau kita membaca semuanya tadi ya, dari ayat 1 sampai dengan ayat 8, kita melihat bahwa ternyata sukacita tetap penuh dalam diri Paulus. Apa ya yang membuat Rasul Paulus bisa tetap bersukacita walaupun keadaannya saat itu ia ada di dalam penjara? Nah, inilah yang akan kakak ceritakan kepada adik-adik semua. Jemaat di Filipi merupakan jemaat yang membuat Rasul Paulus bersukacita. Karena jemaat di Filipi dengan atau tanpa Rasul Paulus, mereka tetap melakukan apa yang telah diajarkan kepada mereka. Mereka tetap bersekutu bersama, mereka tetap memuji Tuhan, mereka tetap melakukan kebaikan dan terus berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari. Mereka juga selalu giat dalam setiap bantuan pelayanan yang mereka berikan kepada rasul-rasul yang singgah di kota Filipi. Nah, hal-hal seperti itulah yang akhirnya membuat Rasul Paulus selalu bersukacita saat mengingat keadaan jemaat di kota Filipi ini. Sehingga Rasul Paulus selalu mengucap syukur, selalu berdoa, mendoakan mereka agar apa yang dilakukan oleh jemaat di Filipi tidak berkurang ataupun mundur karena situasi yang mungkin akan mereka hadapi. Nah, kalau kita lihat keadaan adik-adik sekarang nih, kita semuanya melakukan segala sesuatu dari rumah. Adik-adik belajar dari rumah, beribadah dari rumah, bahkan mungkin yang memiliki teman juga semuanya dilakukan dari rumah, berkomunikasinya dari rumah, saling sapa, semuanya dari rumah. Nah, apakah hal-hal seperti ini akhirnya membuat adik-adik kehilangan sukacita, adik-adik kehilangan pengharapan, bahkan adik-adik mulai bosan. Untuk apa ya aku seperti ini? Nah, di sini Rasul Paulus
mengingatkan bahwa dalam situasi apapun kita tetap harus bersukacita. Karena apa? Seluruh kehidupan kita dipelihara oleh Tuhan. Segala kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan. Sehingga di saat adik-adik merasa tidak nyaman, adik-adik merasa takut, merasa khawatir, ingat selalu bahwa Tuhanlah yang selalu menjaga, melindungi, menopang, dan selalu memberikan kekuatan dan penghiburan kepada adik-adik semua. Apa yang akan adik-adik lakukan jika adik-adik ada dalam situasi seperti yang dialami oleh jemaat di Filipi? Apa yang harus adik-adik buat supaya adik-adik dapat menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan bermasyarakat? Ya, adik-adik bisa mulai di rumah membantu papa mama, membantu kakak, selalu mendengar perintah orang tua, selalu mendengar apa yang kakak bilang. Bahkan tidak ada salahnya kalau adik-adik menawarkan diri, apa mama, papa, atau kakak, atau adik yang bisa adik-adik lakukan bagi mereka. Karena dengan berbuat demikian, adik-adik sudah menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan saat ini, yaitu di kehidupan adik-adik dan keluarga. Siapa yang pernah membantu kakaknya, atau yang pernah membantu menjaga adiknya, atau mungkin ada yang selama ini juga lebih sering membantu papa dan mamanya. Jadi selama adik-adik di rumah tidak akan merasa bosan. Kegiatan daring memang cukup membosankan karena kita hanya berhadapan dengan layar handphone ataupun layar laptop. Kita tidak bisa berinteraksi, berhubungan secara langsung dengan orang-orang yang ingin kita lihat, kita tanya. Kalau adik-adik memperoleh kesulitan dalam memahami suatu pelajaran. Namun demikian, adik-adik tetap bisa berdiskusi ataupun bertanya kepada kakak ataupun orang tua atau orang yang lebih tua yang adik-adik temui, atau bisa juga langsung menghubungi orang yang bersangkutan yang mengajar adik-adik saat itu. Nah, dengan adik-adik berbuat seperti itu, berarti adik-adik sudah memberikan sesuatu yang bersifat positif bagi sekeliling adik-adik. Baik adik-adik, hari ini pelajarannya cukup itu saja karena akan ada tugas yang akan kakak berikan kepada adik-adik, yaitu adik-adik membuat foto kegiatan bersama keluarga, baik itu dengan papa mama, boleh juga dengan oma opa, dengan kakak-kakak atau adik-adik, atau bahkan mungkin dengan sanak famili yang lain yang kebetulan adik-adik bertemu, adik-adik bersama dalam seminggu ini atau mungkin minggu-minggu yang lain.
Nanti foto itu adik-adik serahkan, kirim melalui WA ke Kak Yumi. Demikian adik-adik. Selamat pagi. Tetap semangat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami boleh belajar dari Rasul Paulus untuk selalu mengucap syukur atas segala keadaan dan situasi yang boleh kami lalui. Biarlah Tuhan Yesus dalam situasi apapun kami boleh tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga sukacita yang dari Tuhan senantiasa ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu bagi kami, terlebih berkat sukacita yang Tuhan Yesus selalu berikan kepada kami. Amin. Adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, untuk meresponi firman yang telah kita dengar, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria 199, Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik, kini tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Mari dipersiapkan persembahannya. Jangan lupa dititipkan kepada orang tua masing-masing ya adik-adik. Mari memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Bait 2. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Saya bakal menghafalkan ayat hafalan 1 Yohanes ayat 2
sampai 10. Barang siapa yang mengasihi saudara, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Sampai jumpa. Dah. 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Terima kasih. Shalom. Selamat siang. Hari ini Akhlil akan ayat hafalan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 10. Barang siapa yang mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Terima kasih. Barang siapa yang mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, dia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Shalom teman-teman, nama saya Milka. Hari ini saya bakal menghafalkan ayat hafalan 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Terima kasih. 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa yang mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Adik-adik, kini tiba saatnya untuk kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 201. Aku dapat di hatiku. Kita nyanyikan bait 1 dan bait 3 ya adik-adik. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Bait 3 ya. Aku dapat di mataku pemandangan mulia, bumi baru yang membawa damai dan bahagia. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur karena Tuhan selalu menyertai dari awal ibadah kami sampai selesai. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar firman-Mu menjadi kekuatan buat kami untuk selalu bersyukur dalam situasi apapun yang kami hadapi dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, berkati gereja kami GPIB Karisma dalam setiap pelayanannya. Beri kami iman yang sejati,
supaya kami tetap percaya hanya kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa buat orang tua kami, berikan kesehatan, kesembuhan mereka jikalau mereka sakit. Berilah pekerjaan yang layak mereka kerjakan dan berkati semua usaha orang tua kami, Tuhan. Tuhan Allah kami, berkati bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemuda dan pemudi serta anak-anak bangsa ini dengan kecerdasan dan kepandaian yang darimu, ya Tuhan, untuk membangun negara kami menjadi negara yang maju, kuat, dan bangsa yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Sembuhkan mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati obat-obatan yang mereka minum agar mereka sembuh dari mukjizat-Mu. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, janda, duda. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Berkati juga persembahan yang telah kami berikan. Kami tahu persembahan ini hanya sedikit dan tidak sebanding dengan berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini bisa berguna untuk pelebaran pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Karena Engkau Bapa yang baik, biarlah kami selalu berdoa dengan mengucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa